Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala hadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hadis yang ke-151 berkenaan dengan isi khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat Id. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah yaum al-Id. Fa bada'a bis-salah qabla al-khutbah. Wala adanin wala iqamah. Saya menyaksikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Id, dan beliau memulai salat sebelum khutbah tanpa adzan dan tanpa iqamah. Kemudian beliau berdiri, faqama muttaki'an ala Bilalin. Kemudian beliau berdiri bersandar kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Fa amara bi taqwallahi ta'ala wa hatta ala ta'atihi wa wa'adhan nas wa dzakarahum. Kemudian beliau memerintahkan untuk bertakwa. Kalimat wasiat Allah, wasiat para nabi, wasiat orang-orang soleh, orang beriman adalah wasiat takwa. Dan beliau menganjurkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada manusia, kepada para sahabat, dan mengingatkan mereka hatta atan nisa. Setelah itu beliau menuju ke jamaah wanita. Fa wa'adahunna wa dzakarahunna. Beliau pula memberikan nasihat kepada kaum wanita dan mengingatkan mereka. Waqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum wanita, "Ya ma'asyaran nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inna kunna aktsara khatab jahannam." Karena sesungguhnya kalian kaum wanita itu lebih banyak menjadi bahan bakar api neraka. Kalian lebih banyak menjadi kayu jahannam. Faqamat imra'atun fi sitatin nisa. Kemudian berdirilah seorang wanita di tengah-tengah jamaah wanita, di mana di pipinya ada warna hitam. Lalu dia berkata, faqalat lima ya Rasulullah. Dia bertanya, apa penyebabnya? Kenapa kaum wanita itu lebih banyak di neraka, menjadi bahan api neraka? Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li anna kunna tuktirna syaka. Karena sesungguhnya kalian itu banyak mengeluh. Kaum wanita banyak mengeluh, kurang sabar. Wa takfurnal ashir, dan kalian kaum wanita itu kurang berterima kasih dengan pemberian suami. Ini dua hal yang menyebabkan kaum wanita itu banyak terjatuh ke neraka jahanam, disebabkan karena dua hal. Tuktirna syakah, banyak mengeluh dan tidak berterima kasih atas pemberian suaminya.
Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, seandainya suami itu berbuat baik kepadanya selama setahun, selama 2 tahun, bahkan selama hidup berdua, kemudian suami melakukan satu kesalahan, maka seluruh kebaikan suami itu hilang. Yang tampak adalah kesalahan suami. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Setelah kaum wanita diberikan nasihat oleh Nabi dan diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka kemudian ada memberikan emas atau perhiasan mereka, ada yang memberikan anting-antingnya, ada yang memberikan cincinnya. Mereka masukkan ke kain yang dibentangkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, karena sekecil apapun sedekah yang dikeluarkan oleh kita itu bisa menyelamatkan kita dari azab neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang neraka, tentang azab neraka, setelah beliau memerintahkan kepada kaum wanita untuk bersedekah. Jemaah sekalian rahimakumullah, inilah diantara isi khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan nasihat, mengingatkan dan berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena takwa itu akan menyelamatkan kita. Takwa akan memasukkan kita ke dalam surga, karena memang surga itu diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa'adda lil muttaqin. Demikian pula neraka sudah ada penghuninya, bahkan sudah ditetapkan. Sebagaimana mau'izah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan nasihat kepada sahabat pada saat menghadiri penguburan jenazah. Maka di antara isi khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, isi nasihatnya adalah mengingatkan bahwa setiap kita ini sudah ada tempat masing-masing. Ada yang di neraka, ada yang di surga. Tetapi pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita selalu beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kewajiban kita. Adapun kita ditetapkan menjadi ahlul jannah, ditetapkan menjadi ahli nar, itu nanti bisa kita ketahui di akhir kehidupan kita. Karena itulah yang menentukan akhir kehidupan kita. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita itu tergantung kepada penutupannya. Kita menutup amalan kita, kita menutup umur kita dengan ketaatan, atau kita menutup umur kita dengan maksiat. Kalau ketaatan, maka surga adalah tempatnya, dan kalau maksiat, neraka adalah tempatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu bertakwa, selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kita mendapatkan tempat kehidupan yang abadi yang penuh dengan kenikmatan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari azab neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.